Kita memulai perkuliahan, mari kita sama-sama berdoa. Semoga kegiatan kita pagi ini diridhoi oleh Allah dan memiliki kebermanfaatan buat kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, pagi ini kita akan membahas mengenai asuhan keperawatan komunitas. Ibu harap sudah siap ya semuanya ya. Karena pada nanti saat saudara-saudara praktek, ini akan menjadi pedoman ya pada saat Anda melakukan kegiatan praktek asuhan keperawatan komunitas. Yang lalu Ibu bicara tentang komunitas, konsepnya ya. Kemudian juga menggambarkan kepada kalian apa bedanya ketika kita melakukan asuhan keperawatan individu di tatanan klinik dengan di komunitas. Ya, bagaimana peran kita itu juga beda di antara yang di tatanan klinik dengan yang di komunitas. Sekarang bicara tentang asuhan keperawatan komunitas, kita punya klien ya yang menjadi sasaran itu bukan hanya individu, tetapi kalau bicara tentang komunitas, di sana ada masyarakat, kemudian lebih kecil lagi ada kelompok. Ya, misalnya kalau masyarakat kita bicara mengenai wilayah RW 2 Jatiwarna ya, misalnya seperti itu. Kemudian nanti di dalam RW 2 itu ada kelompok ya. Kelompok apa? Kelompok balita yang kemarin Ibu jelaskan ya, kelompok-kelompok risiko tinggi, kelompok lansia, kelompok remaja ya, kelompok anak usia sekolah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian di dalam RW 2 itu terdiri dari keluarga-keluarga. Ya, itu juga menjadi sasaran. Mungkin nanti pada saat pengkajian ketemu keluarga dengan TBC, keluarga dengan misalnya HIV, keluarga dengan ibu hamil yang risiko tinggi misalnya. Itu terdiri dari keluarga-keluarga yang juga menjadi sasaran kita. Atau keluarga dengan balita, tapi balitanya sehat, bukan balita yang bermasalah, itu juga menjadi sasaran. Kalau di dalam keluarga, kalian tahu bicara tentang keluarga itu terdiri dari individu-individu. Individu yang ada dalam keluarga itu juga menjadi sasaran dalam pelaksanaan keperawatan komunitas. Ya, individu dengan masalah hipertensi, individu misalnya dengan masalah ISPA ya dan lain sebagainya. Ya, jadi sasarannya bukan hanya satu. Beda ketika kita melakukan asuhan keperawatan pada pasien yang ada di tatanan klinik. Nah, ketika kita sudah berada di satu wilayah, kemudian apa yang kita lakukan di tahap pertama ketika Anda praktek nanti tentu Anda harus melakukan hubungan saling percaya dulu dengan klien saudara. Kliennya ini adalah komunitas yang tadi saya bicara bahwa ada masyarakat, ada kelompok, ada keluarga dan juga ada individu. Kita biasanya datang, kemudian kita melakukan lokmin 1 istilahnya ya. Loka karya mini 1 itu kita memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan, kemudian melakukan kontrak ya berapa lama kalian misalnya berada di wilayah tersebut, kemudian tujuannya apa, kegiatan apa yang mau dilakukan, itu dijelaskan kepada komunitas, kepada masyarakat yang menjadi sasaran. Kemudian setelah Lokokarya Mini 1 itu, kita masuk ke tahap awal dalam proses asuhan keperawatan komunitas, pasti yang di awal itu adalah pengkajian. Bicara tentang pengkajian dalam komunitas, kemarin saya bicara bahwa ada 9 elemen ya, kita pakai Betty Newman.
Walaupun kemarin ada beberapa konsep model seperti Roy, Pender, segala ya yang kita parse yang kita pelajari itu juga mendukung ya, karena di dalam nanti melakukan asuhan keperawatan komunitas, tentu kita mendorong supaya komunitas itu bisa beradaptasi ya dengan lingkungan ya, sehingga bisa melakukan upaya-upaya kesehatan. Kemudian juga upaya kesehatan yang terkait dengan promosi kesehatan, kemudian juga bagaimana mereka bisa meningkatkan kualitas hidup itu dilakukan di dalam keperawatan komunitas. Ini adalah teori Betty Newman. Di dalam perawatan komunitas, kemarin saya sudah jelaskan bahwa kita bukan hanya merawat orang sakit ya. Kalau di sini ada prevensi tersier itu, jadi pasiennya sudah sakit, sudah pernah punya riwayat sakit, kemudian ada upaya rehabilitatif yang kita lakukan. Bukan hanya seperti itu, tapi kita juga melakukan upaya-upaya bagaimana masyarakat itu bisa melakukan upaya preventif promotif dalam meningkatkan mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatannya. Jadi ada prevensi primer dan prevensi sekunder ya yang nantinya kita lakukan di dalam melakukan asuhan keperawatan komunitas. Klien sebagai sistem ya itu berinteraksi antara satu dengan lainnya ya, baik bio, psikososial, kultural dan spiritual yaitu harus utuh kita memotretnya ya, karena itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian tadi yang dibilang bahwa klien itu ada individu, keluarga dan kelompok dan juga komunitas. Tujuan utamanya adalah kita mempertahankan klien itu dalam keadaan stabil ya, dalam keadaan dia tetap bisa menjalani kehidupannya, dapat berkualitas di dalam kehidupannya ya. Kemudian kita juga pada tahap pengkajian ini kita bukan hanya mengkaji hal yang aktual saja, tetapi juga yang yang berisiko ya untuk kesehatannya. Nah, di dalam pengkajian ini ada 9 elemen yang nanti yang akan saya jelaskan ya, di mana entry point-nya adalah klien kita ya, seperti itu. Nah, sekarang apa yang dilakukan ketika kamu sudah masyarakat dan kalian sudah sepakat ya bahwa di wilayah tersebut kita akan mulai melakukan asuhan keperawatan komunitas. Yang pertama adalah saudara melakukan pengkajian. Pengkajian di dalam komunitas itu bukan hanya wawancara, pemeriksaan penunjang, ataupun hanya mempelajari data sekunder ya, seperti di tatanan klinik. Tetapi kita juga bisa, yang kita lakukan pertama adalah windshield survey. Windshield survey itu kalian mengobservasi wilayah, selain mengetahui batasan wilayah, tapi juga kalian melihat secara umum bagaimana kondisi wilayah. Apakah wilayah itu wilayah yang kumuh, padat penduduk misalnya, kemudian apa saja sarana prasarana yang ada di wilayah, bagaimana kondisi wilayah secara umum, kotor, bersih, saluran airnya ada atau enggak, lancar, terbuka, tertutup, tempat pembuangan sampah ada atau enggak gitu ya. Kemudian juga bisa melihat mungkin aktivitas warga ya. Misalnya kelihatan banyak yang nongkrong-nongkrong, kondisinya malah justru sepi di wilayah tersebut. Itu bisa kalian lihat banyak tanaman atau tidak, ada tempat-tempat warga yang memelihara punya kandang ya hewan peliharaan dekat rumah atau tidak, misalnya seperti itu. Itu pada saat keliling Anda lihat itu semua ya. Sarana prasarana misalnya dekat pasar sebagai pusat ekonomi, ada pendidikan sekolah misalnya apa yang ada, sarana olahraga, sarana kreasi, misalnya ada taman atau lain sebagainya, itu juga
lihat ya pada saat Anda mengisi survei. Kemudian, kita juga melakukan survei ya dengan menggunakan angket atau, kuesioner ya. Jadi seluruh, warga yang di sana kita datangin, kemudian kita, lakukan pengkajian. Nah, wawancara mendalam itu, dan FGD itu biasanya kita lakukan kepada, yang memiliki kebijakan, ya program yang apa yang dilaksanakan, misalnya kepada pihak puskesmas, pihak kelurahan, ataupun para kader misalnya ya, tokoh masyarakat, itu bisa kita lakukan untuk mengetahui gambaran, secara, lebih, luas mengenai wilayah tersebut ya. Kita juga bisa menggunakan data, sekunder dari laporan, ya misalnya laporan posyandu, kemudian juga, data demografi yang ada di kelurahan, laporan kegiatan, terkait dengan program, kesehatan yang ada di kelurahan, ataupun pelaksanaan, program yang ada di puskesmas, termasuk juga, masalah kesehatan yang ada selama ini di wilayah dan seterusnya ya. Jadi kegiatannya bukan hanya, apa namanya, pengkajian dengan, melakukan pemeriksaan fisik. Nah, pada saat, eee, mendatangi keluarga tersebut, kita juga melakukan pemeriksaan fisik kepada, semua anggota keluarga yang ada di dalam keluarga tersebut ya. Jadi kalau kita ke lapangan, sebagai perawat komunitas tetap kita harus menyiapkan nursing kit ya. Kitnya komunitas itu bukan hanya nursing kit sebenarnya, tetapi juga media-media promosi kesehatan kita harus bawa ya. Ya, yang seterusnya, kita juga harus tahu ya tentang, sejarah wilayah itu, sehingga kita tahu bahwa nanti di sana ini apakah wilayah tersebut merupakan wilayah, yang, perkembangan ya dari satu wilayah, misalnya karena wilayahnya itu, luas kemudian jadi, dipisah ya. Jadi, wilayahnya itu terpisah. Jadinya misalnya masuk ke Jakarta ya atau misalnya masuk ke Jawa Barat kemudian dipindah ya. Nah itu seperti itu bisa. Kemudian apakah masyarakatnya itu pendatang atau masyarakatnya asli di sana, itu juga kita, bisa, ketahui ya. Nah, subsistem yang perlu dikaji tadi lingkungan ya, jadi kita melihat secara umum kebersihan lingkungan, kemudian juga, lihat tadi bagaimana kondisi air bersih, rumahnya bagaimana, apakah sudah memenuhi kriteria rumah sehat misalnya, polusi udaranya bagaimana ya, kemudian jambannya seperti apa, MCK-nya, dan lain sebagainya yang terkait dengan lingkungan. Kemudian pelayanan kesehatan ya yang terdekat dengan, komunitas tersebut itu apa, ya. Misalnya, apakah ada puskesmas di sana, kemudian, apa, jarak dari wilayah ke puskesmas itu, berapa kilo, ya, bisa aksesnya mudah ditempuh atau tidak, itu, ada kendaraan umum atau tidak, gitu. Nah, termasuk juga sosial juga seperti itu, ya. Kemudian, apa, status ekonomi masyarakat, ya, seperti apa. Ya status ekonomi, masyarakat itu rata-rata masyarakat miskin ya atau menengah ke atas itu juga nanti kita kaji rata-rata penghasilan keluarga karena ini berpengaruh bagaimana nanti dia bisa memenuhi kebutuhan kesehatannya. Kemudian terkait juga dengan transportasi ya tadi wilayah tersebut ada aksesnya enggak yang mudah dilalui dengan, masyarakat misalnya transportasi umum atau tidak, ada atau tidak, bagaimana sistem keamanan ya, wilayahnya tersebut, apakah ada, sistem keamanan wilayah seperti, ronda ya atau misalnya ada penjaga
untuk masuk ke wilayah ya biasanya ada portal ya, atau misalnya angka kejadian terkait dengan keamanan di sana. Apakah banyak ya membuat jadi masyarakat juga tidurnya terganggu ya karena cemas ya, misalnya sering tawuran ya, atau misalnya sering kemalingan, itu kan juga mempengaruhi ya kondisi stres masyarakat di wilayah tersebut. Kondisi politik dan pemerintahan juga ya sama mempengaruhi ya, seperti misalnya yang di Papua sering, atau di daerah yang sering terjadi tawuran ya, atau keributan massa, itu juga ya kan mempengaruhi bagaimana masyarakat itu memenuhi kebutuhan kesehatannya, merasa aman, nyaman, dan itu juga sangat mempengaruhi. Dan kita sudah sepakat bahwa motretnya adalah bio, psikososial, dan spiritual ya. Kemudian bagaimana sistem komunikasi ya? Apakah aksesnya itu untuk komunikasi kalau menggunakan handphone atau menggunakan untuk sarana internet, apakah ada sudah di wilayah ya, komunikasinya pakai apa, udah pakai alat komunikasi atau masih uh, yang sederhana ya, maksudnya berkomunikasi langsung. So, itu bisa dilihat ya, bisa kita kaji ya, karena itu nanti untuk memudahkan dalam memberikan informasi-informasi kesehatan. Pendidikan rata-rata masyarakat ini juga, dan sarana pendidikan yang ada ini juga mempengaruhi bagaimana kita bisa memberikan promosi kesehatan, pendidikan kesehatan ya. Kita sesuaikan dengan pendidikan yang ada di masyarakat. Kemudian sarana rekreasi yang ada di dekat wilayah itu apa? Ya, biasanya kan ada ruang terbuka ya. Ada beberapa wilayah sudah ada ruang terbuka untuk tempat bermain ya, atau seperti apa yang dilakukan oleh komunitas ya untuk terkait rekreasi masyarakat. Apa ada pasar malam misalnya ya, dan lain sebagainya. Persepsi ini terkait dengan persepsi masyarakat terhadap kesehatan. Misalnya ada masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai, kemudian juga suka buang sampah sembarangan, kemudian sering diare, tapi dia mempersepsikan bahwa itu adalah hal yang biasa. Nah, ini membuat kita sulit nanti untuk mengubah ya, kalau mereka sudah mempunyai persepsi yang salah terhadap kesehatan. Ini juga harus dikaji. Nah, setelah pengkajian ya, data tersebut kita kumpulkan terkait dengan data yang dilakukan mengkaji menggunakan kuesioner atau survei. Biasanya kita akan mengolah dan menganalisa data itu dengan SPSS ya. Jadi nanti hasilnya ada tabel-tabel ya, ada diagram-diagram yang menggambarkan misalnya berapa 10 masalah kesehatan di atas itu apa di wilayah tersebut. Data demografinya gimana? Kemudian misalnya berapa persen jumlah balita yang terkait dengan gizi ya, balita yang sehat, yang mengalami gizi kurang ya, atau misalnya balita yang malah sudah stunting, itu kita pokoknya dalam hasil kuesioner itu nanti kita akan kaji, ya, akan lihat ya hasil olahannya seperti apa. Itu nanti akan disampaikan ya setelah dianalisa, kemudian kita akan menyampaikan data tersebut, baik yang tadi dari hasil wawancara dan FGD, itu data kualitatif, ataupun angka-angka yang kita dapat dari hasil survei, itu akan kita sampaikan kepada masyarakat pada kegiatan Lokmin 2 atau musyawarah masyarakat desa atau masyarakat RW ya, tergantung wilayah kita. Nah, ini penting ya kita analisa untuk mengetahui potensi dari komunitas ya. Jadi kita akan melihat bagaimana pola respon terhadap kesehatan dan bagaimana kecenderungan masyarakat dalam menggunakan pelayanan kesehatan. Itu penting sekali ya. Nah, kemudian nanti kita akan lihat mencari gap-nya ya, terjadi kita lihat ada kesenjangan apa di sana. Misalnya lansianya banyak, kemudian posyandu lansianya ada, tetapi ternyata
angka kunjungan posyandunya rendah, ya. Kemudian ibu kader juga mengatakan bahwa lansianya hanya sedikit yang datang ke posyandu. Nah, itu akan menjadi satu masalah, ya, seperti itu yang dikatakan gap. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Bisa saya lanjutkan? Bisa saya lanjutkan? Sudah paham sampai sini? Bisa saya lanjutkan? Di sini Ibu mungkin bisa dilanjutkan. Oke. Setelah data dianalisa, ya kita kategorikan, ya kita lihat, ya kita kelompokkan terkait dengan data demografi. Kita akan buat jumlah penduduknya, nanti kelihatan itu populasi yang paling banyak di wilayah itu kelompok dengan usia berapa, ya. Misalnya lansia yang paling banyak, ya, atau misalnya usia produktif yang paling banyak. Kemudian laki atau perempuan itu akan kelihatan di demografi. Demografi juga nanti ngelihat tingkat pendidikan, kemudian agama, kemudian suku, ya, kemudian juga terkait dengan apa namanya terkait juga dengan kesehatannya, ya. Nah, kemudian karakteristik geografi itu akan yang tadi kita bicara tentang Windsor Survey, itu kita tulis di situ batasan wilayahnya, kemudian tempat umum yang ada seperti tadi sarana pendidikan, sarana ekonomi, sarana rekreasi, sarana keamanan, transportasi, ya itu dijelaskan di karakteristik geografi. Nah, ini karakteristik sosial ekonomi terkait dengan rata-rata, ya, pekerjaannya itu apa, penghasilan rata-rata, pendidikan terakhir. Kemudian rumah itu rumah milik sendiri atau rumah sewa, ya, permanen, semi permanen, itu kelihatan seperti itu. Apa saja sumber-sumber pelayanan kesehatan dan sosial yang ada. Rumah sakit, klinik, pelayanan sosial yang tersedia itu apa, ya, dijelaskan. Nah, ini namanya data hasil analisa, ya. Nanti kita lihat hasilnya apa, kemudian kalau indikator itu terkait dengan seharusnya seperti apa, gitu, ya. Nanti kita akan melihat ada gap di sana, sehingga kita akan tahu bahwa ada masalah, gitu, ya, di komunitas tersebut. Nah, tadi ini ada 8 subsistem yang tadi sudah kita uraikan, ya. Ada 9-nya itu terakhir adalah persepsi, ya. Nah, itu disajikan dalam bentuk peta wilayah, tabel, grafik, dan biasanya yang paling banyak adalah tabel dan grafik, ya. Jadi bedanya komunitas dengan tatanan klinik, kalau di komunitas itu pada saat menganalisa data dari hasil pengkajian, itu datanya berupa angka-angka, ya. Jadi sekian persen menderita hipertensi, misalnya sekian persen belum memiliki asuransi kesehatan, misalnya, ya, itu seperti itu nanti, ya. Jadi data-datanya terkait dengan angka atau statistik. Jadi kalau bicara tentang komunitas itu pasti berdekatan dengan statistik. Nah, ini yang berikutnya adalah diagnosa keperawatan. Nanti saudara juga bisa baca ini lebih lanjut di SDKI, ya, terkait dengan data yang ada. Nanti kita lihat rumusannya di SDKI, itu muncul diagnosa seperti apa. Biasanya nanti kita akan lengkapi dengan agregatnya, terus wilayah mana, dan juga mungkin akan kita tuliskan etiologi serta data penunjang. Nah, contohnya seperti ini, ya. Misalnya potensial peningkatan pertumbuhan balita di wilayahnya adalah di Tanjung Sari. Ini data penunjangnya 90% balita di garis hijau. Ini untuk yang diagnosa sejahtera, artinya kondisinya data-data yang didapat ini sudah baik, ya.
Jadi yang muncul adalah diagnosa sejahtera. Kalau ini adalah contoh diagnosa untuk yang eh, risiko gangguan perkembangan pada balita. Balita adalah kelompok agregatnya atau kelompok risiko. Di Tanjung Sari ini juga adalah wilayah ditandai dengan dari hasil yang ada, ya. Ada 60% balita yang mengalami pelambatan perkembangan, pendidikan keluarga lebih banyak SMA. Ini sebenarnya juga kita bisa presentasiin, ya, berapa persen gitu. Ternyata ada banyak SMA berapa persen, seperti itu. Kemudian tidak ada tersedia pelayanan stimulasi tumbang atau program untuk menstimulasi tumbang balita, itu tidak ada di wilayah, dan seterusnya. Ya, ini ada beberapa contoh, nanti bisa dibaca. Jadi kalau bicara tentang analisa data dan perumusan data, itu kita lakukan untuk data primer maupun data sekunder, ya. Tadi data primernya apa? Hasil wawancara, hasil FGD, kemudian hasil angket, ya. Hasil Winsit Survey itu langsung. Data sekunder dari laporan-laporan, ya, baik dari pencatatan laporan dari kader, RW, ataupun juga dari kelurahan dan puskesmas. Itu bisa kita olah dan kita lanjutkan. Kemudian tadi sudah kita lihat bahwa itu kita mapping, yang kita petain data yang kita dapat apa, kemudian standarnya. Standar, membuat standar itu harus melihat buku, ya, melihat buku, melihat pedoman apa yang seharusnya gitu. Nah, itu akan kelihatan nanti bahwa ada gap di sana yang menjadi masalah di komunitas, ya. Itu terkait dengan diagnosa. Sekarang setelah tahapan rumusan masalah itu disampaikan, yang berikutnya adalah kita melakukan intervensi. Ya, sudah bicara bahwa di awal Betty Newman itu kita melihat bahwa strategi pertahanan itu ada 3, ya. Untuk prevensi sekunder, memperkuat garis pertahanan dengan menekan faktor risiko dan mencegah stres. Kemudian prevensi primer, ya, itu. Prevensi sekunder itu kalau sudah ada tanda gejala, ya. Kemudian prevensi tersier itu kalau sudah terapi, ya. Jadi masing-masing intervensi ini kita lihat ada masalah apa, kemudian kita melakukan intervensi sesuai dengan kita melakukan untuk upaya prevensi apa, ya. Nah, ini nanti saya minta kelompok membuat ini mana yang masuk ke prevensi primer, contoh-contoh tindakannya, ya. Kemudian prevensi sekunder dan juga prevensi tersier. Apa saja yang masuk di dalam upaya-upaya primer, sekunder, dan tersier. Ini akan menjadi landasan dalam kita melakukan intervensi di komunitas. Nah, yang terpenting di dalam pelaksanaan intervensi di komunitas, kita punya 4 kegiatan besar, ya. Ini yang harus dipegang oleh kita. Bahwa yang pertama adalah proses kelompok. Jadi karena tadi bicara bahwa kita akan mengelola satu wilayah itu sasarannya bukan hanya satu, ya, dan juga perlu kerjasama dengan masyarakat. Contoh misalnya ketika ketemu tadi kasus lansianya banyak, kemudian juga posyandunya sudah ada, kadernya ada, tapi tidak berjalan dengan baik. Nah, ini kita kaji, ini kenapa, gitu. Nah, jadi nanti kita lihat, oh ternyata kadernya memang ada, tapi belum pernah dilatih. Belum tahu apa itu posyandu lansia, apa peran dia, kemudian bagaimana mengelola posyandu, itu belum tahu. Dan kader itu nggak jelas siapa ketuanya, ya, setiap individu itu tugasnya apa. Oleh sebab itu kita lakukan proses kelompok. Kadernya kita fasilitasi, ya, untuk menyusun
kepengurusannya dalam posyandu itu, siapa ketua, kemudian perannya apa, siapa anggota-anggotanya, masing-masing punya peran seperti apa, itu namanya proses kelompok. Kemudian mereka kita latih. Nah, ini pemberdayaan ya, supaya nanti mereka bisa melakukan kegiatan terkait dengan posyandu lansia dengan baik, menjalankan perannya dengan baik. Kita kemudian melakukan kerjasama dalam melakukan upaya permainan ini agar posyandu itu berjalan dengan baik dengan puskesmas ataupun juga dengan mitra lainnya. Misalnya posyandu lansia ini perlu makanan tambahan, posyandu lansia ini perlu misalnya kegiatan-kegiatan yang mendorong lansia ini bisa berkualitas hidupnya untuk bisa lebih, ini misalnya ada kegiatan senam, kita cari lembaga ya atau mitra yang bisa mimpin senam lansia, atau misalnya melatih lansia untuk terapi-terapi kognitif ya, misalnya terapi angklung atau misalnya kegiatan keterampilan lainnya, itu juga kita bisa kerjasama. Bukan kita semua ya, tetapi kita memfasilitasi, kita membantu supaya kerjasama itu terjalin, didorong, dan kegiatan posyandu lansianya lebih maksimal lagi. Kemudian kita melakukan pendidikan kesehatan kepada masyarakat, terutama lansia dan keluarga, mendorong supaya mereka mau datang ke posyandu, melakukan pemeriksaan kesehatan, cek kesehatan secara rutin, dan juga ikut kegiatan-kegiatan di posyandu lainnya, ya seperti olahraga tadi, senam, ataupun keterampilan, ataupun kegiatan rekreasi bersama yang ada di posyandu. Nah, ini strategi intervensi yang ada di komunitas. Jadi ada 4 ya. Apa Tarisa 4 ini, Tarisa? Apa 4 Tarisa untuk strategi intervensi di komunitas? Tarisa ini ada apa enggak sih? Enggak ada ya? Tarisanya enggak ada ya? Dela, apa Dela? Strategi intervensi di komunitas? Izin menjawab, Bu, ada proses kelompok, pendidikan kesehatan, kemitraan atau kerjasama. Oke, jadi kegiatannya kalau kita di klinik itu kan kita sesuai dengan respon ya. Misalnya pasiennya demam, kita bantu kompres, kemudian bagaimana supaya tidak infeksi, kita lakukan perawatan luka misalnya. Bagaimana supaya aliran darahnya lancar, kita lakukan misalnya message ya, kita juga supaya nggak luka, kita lakukan perawatan kulit, kita latih mobilisasi bertahap, miring kiri kanan dan sebagainya. Tapi kalau di komunitas bukan itu. Di komunitas kita mengupayakan supaya masyarakat bisa menjadi perpanjang tanganan kita untuk melakukan upaya-upaya kesehatan, baik pencegahan maupun meningkatkan kesehatan secara mandiri. Nah, makanya kita berikan pendidikan kesehatan ya. Bukan hanya sekedar pengertian ya, tetapi juga latihan dan keterampilan ya. Itu yang kita lakukan di masyarakat. Nah, ini lingkup praktek keperawatan komunitas. Asuhan keperawatannya langsung dengan fokus pemenuhan kebutuhan dasar komunitas yang terkait kebiasaan atau perilaku dan pola hidup tidak sehat sebagai akibat ketidakmampuan masyarakat beradaptasi terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Ya. Nah, ini bentuk intervensinya. Pendidikan keperawatan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran komunitas, tindakan keperawatan yang memerlukan keahlian perawat, ya seperti terapi modalitas kita ajarkan juga, pemberdayaan, kemitraan lintas program lintas sektor,
Kemudian kita juga bisa melakukan kampanye pendidikan kesehatan lewat mass media. Ya waktu itu kita waktu COVID itu kan jelas banget tuh, kelihatan banget ya bagaimana penanganan COVID ya pada saat itu. Selain pendidikan kesehatannya yang dilakukan kepada masyarakat itu juga di mana-mana itu digalakkan ya bagaimana pencegahan penularan, gunakan masker, cuci tangan pakai sabun. Ya lihat, ingat nggak peristiwa itu waktu itu? Kemudian masyarakat dilakukan pemberdayaan, ada satgas COVID di setiap daerah. Ya, bahkan kemitraan dalam penanganan COVID itu juga banyak ya, termasuk misalnya TNI juga terlibat. Ya nggak? Ya, padahal itu masalah kesehatan gitu kan. Tapi kita lihat bahwa bukan hanya lintas program, tapi juga lintas sektor kita lakukan ya dalam upaya-upaya kesehatan yang ada di komunitas. Masih ingat nggak peristiwa itu, Salsabila? Ingat Wisma Atlet segala macam? Ingat nggak itu? Ini rata-rata ada nggak sih orangnya? Kok ada namanya sampai panggil-panggil nggak pada nyaut ya? Angelina, ingat nggak peristiwa itu Angelina? Izin Ibu, ingat Ibu, karena ayah saya sempat di apa namanya, sempat di Wisma Atlet, Bu. Coba tanya sama ayahnya, siapa yang ada di sana gitu kan? Bukan hanya perawat dari orang kesehatan ya, tapi yang tadi saya bilang ya, semuanya bekerja sama untuk ini, untuk penanganan COVID ini ya. Itu di komunitas itu kalau yang aktual yang seperti itu tuh. Tapi kan kita tadi sepakat bahwa ada upaya prevensinya juga ya untuk pencegahan, upaya bagaimana menggerakkan cuci tangan pakai sabun, kemudian juga pihak-pihak swasta juga ikut membantu tuh membuat wastafel di tempat-tempat umum ya. Kemudian juga ada hand sanitizer ya. Kita mau ke mall kemana tuh disiapkan, bahkan di setting tuh ala lift dan sebagainya supaya tidak bersentuhan atau menularkan gitu. Itu intervensinya itu sampai seperti itu Bu adalah bentuk kemitraan ya yang dilakukan setelah kita dan juga kampanye ya setelah pendidikan kesehatan. Jadi setelah paham maka dilakukan perubahan-perubahan dan banyak. Dan kita juga melakukan pemberdayaan bagaimana supaya mereka komunitas itu bisa mencegah dan meningkatkan kesehatannya. Bagi yang misalnya yang kena COVID itu di wilayah itu juga ada masyarakat itu punya rumah yang dijadikan isolasi ya bagi yang kena COVID. Ataupun misalnya tinggal di rumahnya, masyarakat sekitarnya membantu ya, memberikan makanan gitu ya, memantau kesehatannya. Kalau misalnya sampai ada yang sesak napas berat, terus masyarakatnya itu bantu pakai kendaraan yang ada di wilayahnya untuk merujuk ke pelayanan kesehatan. Kalau dulu ada juga desa siaga seperti itu ya. Kalau kamu tahu juga tentang UKBM, upaya kesehatan berbasis masyarakat, itu seperti posyandu, pospindu ya, itu juga adalah salah satu yang menjadi perpanjangan tangan dari pelaksanaan atau upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat supaya masyarakat itu mampu secara mandiri mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Itu lewat upaya pemberdayaan dan kemitraannya. Kalau bikin posyandu juga itu kan juga perlu alat ya, meja, kemudian juga timbangan, pengukur tekanan darah dan sebagainya. Nah itu juga bisa kita bagaimana melakukan catatan pelaporan. Kita juga puskesmas harus ngajarin itu juga ya. Jadi
dilatih para kadernya. Seperti itu. Nah, ini peran perawat ya, bukan hanya memberikan pelayanan langsung, tapi juga memberikan pendidikan kesehatan, kemudian melakukan advokasi ya bagi masyarakat yang dilihat, wah ini dia masyarakatnya harusnya dia dapat nih kartu sehat misalnya, oh ini belum dapat, nah itu juga dibantu ke pihak pemerintahan setempat ya lewat RT misalnya lewat RW melaporkan ya ada masyarakat yang masuk kategori harus dibantu, itu misalnya didorong ya untuk bisa, atau misalnya di wilayah tersebut nggak ada sarana MCK dan air bersih, kemudian kita melakukan advokasi ke pihak pemerintahan ya di situ bisa misalnya ke pemerintah setempat, dinas kesehatan atau pekerjaan umum ya untuk memberikan mengadvokasi supaya bisa memberikan ke kebutuhan MCK dan juga air bersih di wilayah tersebut ya. Kita juga melakukan selain memberikan pendidikan kesehatan, kita juga bisa melakukan menganalisa kasus ya, memilih ini kasusnya harus segera ditangani atau tidak ya. Kita mengelola kasus yang ada. Kita melakukan upaya kolaborasi kerjasama tadi ya, dengan beberapa pihak. Kita juga memimpin satu kegiatan itu juga kita lakukan. Dan kita juga pada saat melakukan praktek perawatan kesehatan itu kita juga bisa sekaligus melakukan kegiatan penelitian ya. Nah, itu kira-kira gambaran pelaksanaannya. Nanti setelah kita selesai melakukan implementasi di komunitas, tahap terakhir adalah melakukan melakukan laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan, yaitu Lokmin 3. Lokmin 3 itu melaporkan dari semua kegiatan yang sudah dilakukan, bagaimana pelaksanaannya, responnya, evaluasi prosesnya seperti apa, kemudian kita lihat bandingkan dengan indikator yang kita buat. Nah, nanti apa rencana tindak lanjutnya kita sampaikan juga kepada masyarakat setempat, pihak puskesmas, pihak kelurahan, kita sampaikan supaya kegiatan-kegiatan yang sudah kita dorong, kita bentuk, kita lakukan, kita sepakati itu tetap berjalan di masyarakat. Contohnya misalnya tadi di Posyandu itu kita sudah sepakati bahwa nanti ada kegiatan rutin untuk pemeriksaan kesehatan lansia Posyandu 1 bulan sekali, kemudian ada olahraga lansia 1 minggu sekali, misalnya ada rekreasi lansia bersama 6 bulan sekali, itu bisa terlaksana gitu, walaupun kitanya sudah tidak ada di wilayah tersebut. Nah, itu berarti kan harus ada tindak lanjut yang dilakukan oleh masyarakat, pihak puskesmas, dan juga pihak kelurahan. Kira-kira seperti itu dalam pelaksanaan asuhan keperawatan komunitas. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Cukup? Ini belum hadir semua ya. Tolong nanti si pennya dicek ya. Oke, kalau sudah cukup kita absen ya. Silakan kelas A. Kelas A, DSS. Ya, baik Ibu. Untuk slide 1,
Slide 2. Dan juga Ibu. Oke, yang B. Sudah B? Yang B sudah? Ini yang B sudah? Kok nggak ada yang nyaut? Izin Ibu, sudah Ibu. Terima kasih Ibu. Oh, yang RKI? Ya, untuk RKI silahkan on cam dan raise hand ya. Ya, slide pertama. Slide kedua. Ya, untuk RKI sudah selesai Ibu. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya kirim materinya ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu.